Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Akhwani a'azzana Allah wa iyyakum. Nuwassil qira'atana ala kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي رحمه الله أو حفظه الله ورعاه. Kita sekarang sampai kepada terakhir pembahasan prinsip yang ketiga, ya, yaitu semangat di dalam belajar ilmu agama. Nah, dikatakan tidak akan seorang bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan jiwa yang semangat, dengan diri yang semangat, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilm bi rahatil jasad. La yustata'ul ilm bi rahatil jasad atau jism. Ilmu tidak akan didapati oleh seorang yang badannya santai-santai, kaum rebahan. Ya. Rebahan terus dapat ilmu, enggak dapat ilmu. Caranya seorang bisa mendapatkannya dengan badan yang senantiasa bekerja, yang selalu murajaah, hadir majlis ilmu, baca kitab para ulama, hafalkan ilmu, bukan rebahan dan rebahan. Enggak. Kaum rebahan tidak akan mendapatkan ilmu. Dapat ilmu harus capek. Ya, ingin mendapatkan ilmu harus capek. Karena ilmu adalah kelezatan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Arab, al-lazzah la tudraku bil-lazzah. Kelezatan itu tidak akan bisa didapatkan dengan kelezatan. Ar-rahah la tudraku bir-rahah. Keenakan itu tidak akan bisa didapatkan dengan jiwa yang santai-santai. Kelezatan, cara mendapatkannya harus memiliki apa? Usaha yang sangat besar. Jadi di antaranya ilmu. Bahkan sebagian ulama sampai berkata, Pak, al-ilmu in a'taytahu kullak yu'tika ba'dak. Ilmu itu kalau kita telah kerahkan seluruhnya yang ada pada kita, waktu kita, harta kita, semangat kita, tenaga kita kerahkan seluruhnya untuk ilmu, ilmu akan memberikan kepada kita sebagiannya. Ba'd ini adalah lafaz yang ihtimal antara sebagian besar atau sebagian kecil. Nah, ilmu walaupun seluruh telah kita kerahkan, al-ilmu in a'taytahu kullak yu'tika ba'dak. Walaupun segalanya telah kita kerahkan, waktu kita, harta kita, kemampuan kita, hanya memberikan setengah, sebagian besar atau kecil. Maka bagaimana dengan orang yang santai-santai, dengan orang yang tidak semangat di dalam belajar ilmu agama, tidak akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan hanya sedikit. Bagaimana dengan kaum rebahan? Tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, kita lanjut prinsip yang keempat. Al-maq'idur rabi'u sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani wa sunnah. Prinsip yang keempat yaitu adalah sarful himmah fihi, kita memfokuskan diri kita, semangat kita fihi di dalam belajar ilmu ila ilmil Qur'an wa sunnah, yaitu kepada ilmu Quran dan sunnah. Artinya apa ya? Azzakumullahu al-jami'. Ilmu itu banyak.
Maka seorang ketika semangat belajar ilmu agama, maka palingkanlah semangat dia untuk kembali mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif inna kulla ilmin nafi'in maraddahu ila kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seluruh ilmu yang bermanfaat maka seluruhnya akan kembali ujung-ujungnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa baqil ulum, adapun sebagian sisa-sisanya daripada ilmu yang ada, imma khadimun lihu alahuma fayukhadhu minhuma tatahaqqaqu bihil khidmah aw ajnabiyyun anhuma fala yadurru jahlu bih. Adapun selain ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu dia sifatnya bisa menjadi ilmu pembantu, ya, ilmu yang membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Namanya ilmu apa? Wasilah, ilmu alat. Fayukhadhu minhu ma tatahaqqaqu bihil khidmah. Maka kita boleh mengambilnya sesuai kadar yang dengannya terrealisasikan ilmu tersebut, ya. Bantuan tersebut bisa terrealisasikan, bisa ada, maka silakan. Jadi tidak boleh juga berlebihan di dalam ilmu alat seperti ilmu nahwu. Nah, atau fokusnya ilmu alat doang tanpa mempelajari ilmu ghayah, ini keliru. Au ajnabiyyun anhuma, atau ilmu yang asing yang tidak ada kaitannya sedikit pun dengan Al-Quran dan Sunnah. Fala yadurrul jahlu bih, maka tidak akan memudaratkan seorang ketika dia jahil terhadap ilmu itu. Wa ma ahsana qaul Iyad al-Yahsubi fi kitabih al-Ilma'. Alangkah indahnya perkataan Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya. Apa kata beliau? Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu 'anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahabi. Al-ilmu fi aslaini, hakikat ilmu itu adalah hakikat yang kembali kepada dua pondasi asal. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. La ya'duhuma, tidak akan lebih daripada ilmu itu. Ya, ilmu hakikat ilmu syar'i tidak akan melewati dan melebihi daripada dua pondasi ini. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Illal mudillu 'ani tariqil lahibi, kecuali dia adalah orang yang tersesat, ya, sesat dan menyesatkan dari jalan yang benar. Ilmul kitabi wa ilmul athar, yaitu adalah dua pondasi yang besar, adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Allati qad usnidat an tabi'i an sahibi, atau sahabat, yang mana athar tersebut adalah athar yang telah dinukilkan dari tabi'in, dari sahabat. Maksudnya apa? Nukilkan oleh para ulama salaf. Nah gitu ya kawan, itu ilmu baru. Jadi kalau seorang dikatakan saya mempelajari ilmu tapi bukan Al-Quran Sunnah dasarnya, maka kita katakan itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu, tapi itu adalah apa? Kesesatan. Kalau seorang belajar ilmu, maka ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dan segala pelajaran akan kembali ke situ. Akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah, fikih, tauhid, semua diambil dari Al-Quran dan Sunnah.
Seorang kalau ilmunya tidak kembali kepada Al-Quran Sunnah, itu bukan ilmu namanya. Faqad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Dan ini dahulu ini adalah ilmunya para salaf rahimahumullah al-jami'. Thumma kathara al-kalam ba'dahum fima la yanfa'u. Kemudian setelah selesai masa para salaf, muncullah banyak ucapan-ucapan di dalam perkara-perkara yang kurang manfaat. Artinya banyak syarah, banyak penjelasan ngalor ngidul, kurang lebih gitu. Fal ilmu fi salaf aktsar. Jadi ilmu di dalam zaman para salaf itu lebih banyak. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Adapun setelah orang-orang salaf, setelah kaum salaf, setelah selesai masa mereka, maka di masa mereka itu lebih banyak bicara daripada ilmu. Betul nggak? Betul. Apalagi zaman sekarang, orang lebih banyak sukanya ngomong tanpa didasari dengan ilmu. Dan gitu kan. Zaman dulu itu apa? Orang ketika bicara itu sedikit, tapi apa bisa dipahami. Lihat Imam Ahmad menulis kitab Ushul Sunnah, tipis. Ya, para imam-imam baik perkataan-perkataan mereka perkataannya dikit, tapi semuanya apa? Berbobot. Yang sedikit itu apa? Berbobot dan dipahami dan luas maknanya. Nah, berbeda sekarang. Sekarang ini yang banyak hanya penjelasan, ngomong sono sini. Tidak masalah. Cuma apa? Nah, menunjukkan bahwasanya ilmu salaf adalah ilmu yang lebih banyak dan sangat dalam. Nah, kita makanya kebanyakannya berbicara. Dan ini pembicaraan di zaman sekarang ya, pertama ada yang bermanfaat dalam rangka menjelaskan perkataan para salaf, itu ada yang tidak manfaat, hanya sekedar al-kalam ila ilmin. Qala Hamad ibn Zaid, qultu li Abi Ayyub As-Sakhtiyani. Saya pernah berkata kepada Abu Ayyub As-Sakhtiyani, al-ilmu al-yawma aktsaru aw fima taqaddam. Wahai Abu Ayyub, ilmu di zaman sekarang ini lebih banyak atau di zaman dahulu yang lebih banyak? Faqala, apa kata Abu Ayyub? Apa kata Ayyub As-Sakhtiyani? Al-kalamul yawma aktsar wal ilmu fima taqaddam aktsar. Masyaallah. Di zaman kita ini sekarang itu kebanyakan bicara, kebanyakan ngomong, kebanyakan ngelantur ngalor ngidul. Nah, adapun di zaman dahulu, di zaman para salaf, lebih banyak yang namanya ilmu dikeluarkan sama mereka. Ini di zaman Ayyub As-Sakhtiyani, Muhammad bin Zaid. Apalagi di zaman sekarang. Lihat para ulama biasanya apa? Mentafsirkan ayat cuma berkata selesai. Ayat ini dikatakan selesai. Tapi kalau sekarang, wasyaallah, tidak masalah. Cuma apa? Itu hanya sekedar menjelaskan panjang lebar. Hakikatnya ikhwan. Nah, ini juga di dalam rangka membantah sebagian kelompok yang mengatakan apa? Al-ilmu as-salaf aslam wa ahkam wal khalaf a'lam wa ahkam. Atau gini, as-salaf ahkam wa aslam. Para salaf itu lebih hikmah dan lebih selamat. Artinya apa? Nyari selamat, enggak banyak ngomong. Wal khalaf a'lam.
Adapun khalaf itu lebih alim daripada para salaf karena lebih banyak ngomong, lebih tahu. Ini sebagian orang-orang sesat dari kalangan ikhwaniyin. Yang benar apa? As-salaf aslamu ahkam wa a'lam. Mereka lebih selamat, lebih hikmah dan lebih mengetahui. Makanya ada kitab punya Ibnu Rajab, bagus banget. Beliau tulis fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf. Keutamaan ilmunya para salaf dibandingkan ilmunya para khalaf, orang yang datang belakang. Insya Allah nanti kapan-kapan kita baca itu. Bagus, anda dapat baca. Nah, itu jadi kita kembalikan ke pondasi asal dulu, prinsip keempat ini. Belajar Al-Quran dan Sunnah. Baik. Sekarang kita lanjut lagi prinsip kelima. Alhamdulillah selesai keempat. Sama qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-maq'idul khamis. Sulukul jaddah al-musilati ilaih. Prinsip yang kelima, ketika seorang ingin belajar ilmu agama dan ingin memahaminya dengan baik, maka dia harus menempuh metode yang bagus yang bisa mengantarnya kepada ilmu agama. Karena banyak orang belajar ilmu agama udah lama, setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, 10 tahun nggak dapat ilmu sama sekali. Seakan-akan dia tidak pernah belajar ilmu, seakan-akan tidak pernah buka kitab para ulama, seakan-akan dia hanya sekedar tahu tanpa mengetahui dengan hakiki. Dan kopong, ya dia hanya kelihatan ngaji lama, tapi nggak pernah dapat ilmu sama sekali. Maka seorang ketika ingin mendapatkan ilmu dengan benar, atau ketika ingin mendapatkan ilmu dengan cepat, ketika ingin mendapatkan ilmu lebih banyak, dia harus memiliki metode yang bagus di dalam menuntut ilmu. Qala mu'allif likulli matlubin tariqun yusilu ilaihi. Setiap yang dituntut oleh seorang, setiap yang dicari oleh seorang, dia memiliki jalan untuk sampai kepadanya. Setiap apapun itu. Faman salaka jaddata matlubihi awqafathu alaihi. Barang siapa yang menempuh jalan yang benar di dalam menempuh yang dia cari, maka dia akan mendapatkan yang dia cari dengan sebab jalan tersebut. Wa man adala anha lam yaghfar bimatlubih. Barang siapa yang menyimpang, berpaling daripada jalan yang benar, yang bisa menyampaikan dia kepada yang dia tuju, maka dia tidak akan mendapatkan yang dia tuju. Tidak akan. Dan betul ikhwan, banyak orang yang telah belajar ilmu puluhan tahun tapi tidak ada apa-apanya ilmunya. Seakan-akan dia ada orang awam, nggak tahu apa-apa. Tapi ada kebalikannya, orang baru belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi kelihatan dia punya ilmu, berbobot di dalam ilmu agama ini. Dikarenakan apa? Menggunakan cara yang benar dalam belajar ilmu. Menggunakan jalan para ulama telah menggunakan ilmu. Kalau kita belajar ilmu dunia, ilmu IPA, bahasa Inggris MTK, mereka memiliki kurikulum sendiri, mereka memiliki cara sendiri untuk mendapatkannya. Dan tidak bisa memahami ilmu matematika yang bagus,
yang baik dan yang benar kecuali dengan cara yang telah ditempuh, dengan cara yang telah digariskan oleh para ahlinya, maka bagaimana dengan ilmu agama? Ilmu yang lebih luas daripada ilmu matematika, ilmu yang lebih luas daripada ilmu fisika, kimia, bahasa Inggris. Terus kita belajar jalan aja gitu, nggak akan dapat. Tidak akan bisa mendapatkannya. Harus kita menempuh jalannya para ulama yang telah mereka gariskan. Gitu ya. Wa inna lil ilmi tariqan man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsuda. Sesungguhnya di dalam mencari ilmu agama, di situ terdapat jalan untuk mendapatkan ilmu apa? Agama. Man akhta'aha, barang siapa yang keliru di dalam menempuhnya, dhalla, dia akan tersesat. Walam yanalil maqsud, dan dia tidak akan mendapatkan ilmu yang dia inginkan. Wa rabbama asaba fa'idatan qalilatan ma'a bin katsirin, dan bisa jadi dia tertimpa atau dia hanya mendapatkan faedah yang sedikit tapi capeknya banyak. Betul nggak ya, Pak? Ada orang udah belajar lama, duduk di majelis ulama, membuang-buang waktu dia terus belajar di majelis ulama dengan waktu yang lama, enggak singkat. Karena dia nggak tahu caranya, nggak tahu apa yang harus dipelajari dulu, nggak tahu bagaimana cara belajarnya, cara murojaahnya, sehingga dia apa? Tersesat. Tidak mendapatkan ilmu, atau dapat ilmu tapi sedikit, dan bersamaan itu dia mendapatkan kelelahan yang sangat banyak, yang sangat besar. Lelah, belajar lelah, duduk tiap hari, tapi tidak dapat apa-apa. Oh, ini pentingnya manhajiyah fi thalabil ilmi. Cara di dalam belajar ilmu agama itu. Ada terkadang orang di pesantren sudah 6 tahun, sudah 9 tahun, ketika disuruh ngajar ilmu yang dasar nggak bisa. Ngapain 9 tahun, capek. Ini kita bicara ilmu pesantren yang bukan tahfidz, pesantren yang iqdad, pesantren yang umum, yang banyak ada pelajaran agamanya. Lama di situ. Tidak dapat apa-apa, capek, lelah. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad ibn Murtada ibn Muhammad Az-Zaybadi Az-Zubaydi atau Az-Zabidi, Az-Zubaydi. Dan jalan ini di dalam menuju ilmu telah disebutkan oleh Muhammad Murtada dengan lafaz yang mencangkup dan mani' yang menghalangi yang lainnya masuk. Maksudnya dengan lafaz yang cangkupannya luas, yang terkumpul di dalam perkataan beliau. Sahibu Tajul Arus, beliau adalah pemilik kitab Tajul Arus. Ini kitab bahasa yang panjangnya mungkin 20-an jilid kali ya. Tajul Arus. Fi manzumatin lahu tusama Alfiyah As-Sanad. Di dalam manzumah beliau yang beliau namai dengan Alfiyah As-Sanad. Yaqulu fiha, beliau berkata, Fama hawal ghayata fi alfi sana syakhsun faqad min kulli fannin ahsana. Walaupun dia telah sampai usianya 1000 tahun. Nah,
famahawal ghayata fi alfi sana syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana. Dia tidak akan mendapatkan tujuan yang dia capai. Seorang tidak akan mendapatkan tujuan yang dia capai walaupun umurnya dia telah mencapai 1000 tahun. Kalau dia belajar tidak benar, faqul min kulli fannin ahsana, maka oleh karena itu ambillah dari setiap cabang ilmu ahsana, yang paling bagus. Bihifdhi matnin jami'in lirajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Yaitu apa? Dengan seorang menghafal mutun jami' yang mencangkup ar-rajih, mencangkup pendapat-pendapat yang rajih, pendapat-pendapat yang diakui para ulama. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihi, yang kamu ambil ilmu tersebut, matan tersebut kepada orang yang bisa memberikan faedah dan orang yang cakap mengajarnya. Nasihnya tadi kita akan jelaskan ya. Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrayn. Maka jalan menuju ilmu agama dan metodenya yang ada itu dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihi makana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil keduanya, maka layak bagi dia dikatakan orang yang telah mengagungkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusulu ilaihi, dikarenakan dia sedang menuntut ilmu agama dari di mana dia insyaallah akan mendapatkan, mungkin akan mendapatkan kepada yang dia tuntut itu. Fal amrul awal, yang pertama adalah fa hifdzu matnin jami'in lirajih. Cara yang pertama seorang belajar ilmu agama dengan baik dan benar untuk mendapatkan ilmu yang diinginkan dengan menghafal matan yang mencangkup pendapat-pendapat yang rajih. Fala budda min hifdzi, dan harus menghafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bila hifdzin fa innahu yatlubu muhalan. Harus menghafal ikhwan dan hafal matan. Alhamdulillah, sekarang matan banyak ditulis para ulama. Kita tidak perlu lagi mencari-carinya, gampang, tinggal beli. Kita hafalkan matan-matan yang diakui para ulama. Karena barang siapa yang menyangka, yang mengira dia akan mendapatkan ilmu agama ini dengan tidak menghafal sedikit pun, sesungguhnya dia sedang mencari suatu yang mustahil dia dapatkan. Mustahil ya kawan, mendapatkan ilmu agama tanpa menghafal, tanpa kita memurajaah mudzakar, mustahil. Maka kita dapatkan ada orang setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar ilmu agama apa? Tidak dapat apa-apa. Diidat doa, belajar ilmu, padahal gurunya Masya Allah tidak dapat apa-apa. Karena tidak hafal, karena nggak mau hafal dia, hanya ngaji kuping, ya. Wal mahfuzul mu'awwalu alaihi wal matnul jami'ul liradi ay al mu'tamadu inda ahli fanni. Matan yang kita hafal yang dapat membantu kita untuk mempelajari ilmu ini yaitu adalah matan yang jami' lirajih. Maksudnya matan yang mencangkup pendapat yang rajih, al-mu'tamadu, matan ilmu yang telah diakui oleh ahli ilmu itu sendiri.
Jadi jangan antum ngasal di dalam menghafalkan apa? Matan. Mafhum? Nah, jadi antum pun ketika ingin menghafal matan, tanya matan apa yang harus dihafal. Bisa dipahami? Wa ammal amru tsani. Adapun perkara yang kedua, fa akhadahu ala mufidin nasihin, maka dia mengambil ilmunya kepada orang yang dapat memberikan faedah. Orang yang dia memiliki keahlian di dalam ilmu. Nasih, orang yang pandai menasihati kita, orang yang pandai, nanti kita akan jelaskan ya. Yang cara mengajarkannya bagus. Nanti kita jelaskan. Fatafza'u ila syai'in tatafahamu anhu ma'aniya. Maka kita meminta tolong kepada syekh untuk kita bisa memahami makna-makna yang ada dari matan ini. Jadi belajar itu harus dengan guru di sini, ikhwan. Kita minta sama guru. Tidak boleh kita hafal tidak dengan guru. Harus ada guru belajar. Dan guru antum membantu antum di dalam memahami. Yattasifu bihadainil wasfain, yang mana guru kita yang kita ingin ambil ilmunya, dia disifati dengan dua sifat. Awaluhuma, yang pertama adalah al-ifadah. Wahiyal ahliyatu fil ilmi. Dia adalah orang yang mumpuni dalam ilmu. Orang yang dia telah diketahui bahwasanya dia orang yang punya ilmu, bukan orang-orang yang tidak paham ilmu agama. Bukan orang-orang yang baru belajar ilmu agama, disuruh ngajar kitab akidah, kitab tauhid, baru belajar nih. Disuruh ngajar kitab-kitab yang besar, disuruh ngajar silsilah ilmu yang nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ini menyelisihi jalannya para ulama salaf. Nah, ketika kita ingin mencari ilmu, maka carilah guru yang mumpuni di dalam bidangnya. Kita belajar, kepada ilmu orang-orang yang punya ilmu yang bagus. Makanya di sana, ya anak katakan tadi, keliru seorang yang baru belajar ilmu, baru belajar sebentar, disuruh mengambil ngajar silsilah yang berat. Keliru ini, menyelisihi jalan para ulama salaf. Ngajar kitab akidah dari dasar sampai terus. Keliru. Ngajar kitab tauhid dari dasar sampai keliru. Harus betul-betul dia paham ilmu baru kita ambil ilmu. Fayakunu mimman urifa bi talabil ilmi wa talaqqihi hatta adraka. Maka guru kita apa? Harus yang kita ketahui, yang diketahui dia adalah orang yang memang belajar ilmu. Ngambil dari gurunya langsung ilmu hatta adrak, sampai dia mendapatkan ilmu. Fasarat lahu malakah qawiyya fihi, sehingga dia memiliki kemampuan yang kuat, memiliki kemampuan yang kuat di dalam ilmu agama. Jadi gini, harus ada gurunya. Siapa guru kita? Fulan. Siapa gurunya dia? Fulan. Siapa gurunya? Jelas. Nah, belajar ilmu harus jelas. Enggak boleh sembarangan. Dan kita di dalam mengambil ilmu juga harus jelas gurunya. Berkata Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kita. Yang agama kita adalah
perkara yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat dan di dunia ini. Maka kata Ibnu Sirin, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Siapa orang yang kalian ambil ilmunya, jelas atau tidak? Keilmuannya jelas atau tidak? Akidahnya jelas atau tidak? Perhatikan, kata Muhammad bin Sirin. Bukan asal kita ngambil sana, ngambil sini, lah. Wal aslu fi hadza ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanih. Dalil di dalam pembahasan ini adalah apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat. Asal di sini maknanya dalil. Karena al-asal secara istilah kemarin kita telah bahas memiliki 5 makna dalam usul fikih, di antaranya ad-dalil. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasma'una wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum. Kalian mendengarkan ilmu ini dari saya. Kalian mendengarkan ilmu, wa yasma'u minkum, kemudian kalian akan didengarkan oleh orang yang setelah kalian. Wa yasma'u mimman yasma'u minkum, dan orang yang setelah kalian akan mendengarkan kepada kalian. Ya. Artinya apa? Orang yang setelah kalian akan didengarkan oleh orang yang setelahnya lagi, terus kayak gitu. Ilmu itu memang ada sanadnya jelas. Sahabat mendengar dari Nabi. Nanti kalian akan didengarkan ilmu dari kalian oleh tabi'in. Nanti ilmu tabi'in akan didengarkan oleh orang yang di bawah tabi'in. Terus. Nah, ini namanya ilmu. Dah boleh, dah jelas belajar ilmu ini sumbernya di mana, gurunya siapa. Wal ibratu bi umumil khitab, dan di sini pelajaran yang kita ambil dengan umum dalil yang ada khitabnya. Bukan la bi khususil mukhatab, bukan dari kekhususan yang diajak bicara. Sahabat kan yang diajak bicara. Tapi apa? Ini mencakup kita semua. Naam. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhihi al-ummah an ya'khudhahu al-khalif an salif. Maka sudah perkara yang sangat lumrah yang turun temurun terus menerus di dalam umat Islam ini, di antara metode yang mereka gunakan di dalam belajar ilmu, orang yang belakangan mengambil dari orang yang terdahulu. Ini udah lumrah. Jadi metode yang ini adalah metode yang sangat lumrah di tengah-tengah para ulama salaf, di tengah-tengah umat ini. Kita mengambil dari guru kita dari gurunya terus. Nah, amal wasfu tsani, adapun sifat yang kedua, fahuwa an-nasihah, maka dia adalah guru yang an-nasihah. Apa nasihah? Wa tajma'u ma'nayain itsnain. Nasihah itu di sini maksudnya memiliki 2 makna. Ya, terkumpul di dalamnya 2 makna. Pertama, ahaduhuma salahiyatu syekh lil iqtida'i bih wal iqtida' bi hadihi wa dallihi wa sawtihi. Pantasnya seorang guru untuk dicontoh dan untuk ditiru dari setiap yang dia lakukan, baik dari adabnya atau dari perbuatannya. Itu pertama. Ya, gurunya artinya adalah guru yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Guru yang ketika kita melihatnya kita dapat tiru. Bukan guru yang hanya sekedar ngajar, habis itu pulang. Kita nggak tahu bagaimana ngajar, kemudian apa? Di luar beda, ngajar, harus kita lihat. Dan inilah yang kita dapatkan di amal. Guru-guru kita itu, kita tanpa membuka buku, tanpa membuka kitab-kitab para ulama, kita telah mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita di sana.
Tanpa kita membuka kitab adab, kita dapat mendapatkan pelajaran adab dari guru-guru kita. Tanpa membuka kitab-kitab akhlak, kita mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita di Yaman. Masya Allah. Baik dari ketawaduan mereka, zuhudnya mereka, dan yang semisal. Nah, guru tuh kayak gitu. Dia mereka tuh adalah orang yang dari perkara dunianya bagaimana, dari perkara ininya, dari perkara banyak lah yang dapat kita ambil. Nah, wal akhar yang terakhir ma'rifatuhu li tara'iq ta'lim bihaitsu yuhsinu ta'lim al-muta'allim. Sifat yang kedua yang harus ada di dalam guru, selain dia dapat kita tiru perbuatannya dari kata nasi ini, maka dia gurunya adalah guru yang mengetahui metode belajar. Ya, harus tahu metode mengajar. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, yaitu dia bisa mengajar murid-muridnya dengan baik, dengan pengajaran yang bagus. Nah, jadi seorang guru ini ketika antum nanti mendapatkan amanah untuk mengajar, apapun yang antum ajarkan, maka antum harus persiapkan dengan baik. Antum harus persiapkan dengan matang. Supaya apa? Supaya antum nanti cakap di dalam mengajar. Supaya antum apa? Supaya antum nanti tidak membuat murid-murid antum bingung di dalam mengajarkan ilmu ini. Karena terkadang murid ini bingung disebabkan apa? Gurunya sendiri yang kurang cakap dalam mengajar. Maka seorang pengajar harus betul-betul mempersiapkan materi-materi yang ada. Dan kita harus belajar dengan guru yang demikian. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurru, dan dia paham betul apa yang dapat membuat muridnya menjadi baik dan apa yang bisa mudarat untuk muridnya. Oh, ini perkara baik buat murid saya. Oh, ini mudarat buat murid saya, jangan dikasih. Tahu guru itu. Nah, itu kita cari guru yang demikian. Paham silsilah ilmiah, paham ini, paham itu, harus tahu. Wafqa tarbiyatil ilmiah allati dzakaraha Syatibi fil Muwafaqat. Sebagaimana sesuai dengan tarbiyah didikan ilmiah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat beliau. Jadi gitu ya, Pak. Nah, jadi kesimpulannya dari prinsip yang kelima ini adalah seorang harus mempelajari ilmu agama dengan metode yang baik dan benar. Karena berapapun umur yang dia telah keluarkan, apapun yang telah dia kerahkan di dalam diri dia untuk belajar ilmu, umurnya dia, usia hartanya dia, kemudian semangatnya dia, kalau tidak menggunakan metode yang baik dan benar, dia tidak akan mendapatkan ilmu agama. Anak ulang. Ya. Belajar ilmu harus menggunakan metode yang benar yang telah digariskan para ulama. Dan ini ilmu agama. Kalau ilmu dunia aja kita harus betul-betul menggunakan metode yang benar yang telah disusun, dirancang dengan ahlinya. Maka ilmu agama harus lebih benar, harus lebih mengikuti metode para ulama yang telah digariskan oleh mereka. Percuma kita hidup lama, belajar ilmu lama-lama, tapi tidak menggunakan metode, tidak akan mendapatkan ilmu ini. Itu ikhwan azzakumullah al-jami'. Kemudian di dalam mencari guru, harus betul-betul kita mencari guru yang apa?
yang ahli di dalamnya, yang mungkin, atau yang dia memiliki kemampuan yang kuat di dalam memahaminya, nah, di dalam ilmunya, kemudian dapat ditiru dan dijadikan qudwah, dan juga dia memiliki metode pengajaran yang baik dan benar. Allah taala alam bisawab. Kita lanjut ada Talib ma'a Syekh. Insyaallah kita akan lanjutkan ini besok ya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.